Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, menarik memang bila kita cermati pernyataan Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Profesor Fathul Wahid, yang sengaja membuat surat edaran bahwa nama beliau tidak perlu dibubuhi gelar-gelar akademik lainnya kecuali dalam kepentingan-kepentingan lain, misalnya dalam penulisan ijazah atau dokumen-dokumen resmi lainnya. Nah, sebenarnya ini mendadak menjadi viral karena seorang rektor yang bergaya unik menyampaikan pernyataan itu. Padahal hal ini sebenarnya biasa-biasa saja. Mungkin pernyataan Pak Rektor itu berkaitan dengan maraknya pemberitaan Tempo dan juga media-media lain terkait gelar-gelar profesor abal-abal. Jadi mungkin beliau ingin mempertegas bahwa dia yang penting adalah isinya, bukan gelar yang disandangnya. Sehingga beliau memberikan semacam edaran agar gelar akademik dia tidak perlu dibuatkan dalam surat menyurat yang terkait dengan Universitas Islam Indonesia. Pemuatan gelar akademik di surat menyurat sebenarnya kalau di lingkungan Satker, Satuan Kerja di Kemendikbudristek, ini sudah sejak lama dilakukan, terutama dalam sistem informasi naskah dinas elektronik Kemendikbudristek atau yang biasa dengan kita sebut dengan SINDE. Jadi banyak di sini kepala pimpinan unit utama di lingkungan Kemendikbudristek itu bergelar profesor. Tapi di surat menyurat nama-nama mereka tidak dibubuhi gelar apapun, melainkan nama asli atau nama pemberian orang tua. Ini sudah diberikan praktik baik oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hanya saja meskipun perguruan tinggi itu banyak yang di dalam lingkup Kemendikbudristek, masih belum semua mengikuti praktik baik itu, terutama di kalangan perguruan tinggi. Dunia perguruan tinggi memang sering surat menyuratnya masih dilengkapi dengan gelar-gelar akademik, padahal harusnya kan tidak. Nah, ini yang menjadi viral, menarik dibicarakan di mana-mana. Nah, jadi bukan hal baru kalau di surat menyurat pimpinan instansi dan lain sebagainya tidak dibubuhi gelar akademiknya. Sebenarnya yang membuat ini menjadi marak ya kalangan perguruan tinggi juga, yang kita bisa lihat dalam buku-buku yang diterbitkan atau buku-buku yang dicetak, sering di sampulnya itu muncul gelar-gelar, bahkan profesor, doktor, dan lain sebagainya. Padahal sejatinya dalam buku itu tidak perlu gelar-gelar akademik. Biarlah nanti di belakang di biodata penulisnya akan terlihat apakah dia seorang profesor, apakah dia berpendidikan S3 atau doktor dan sebagainya. Nanti akan terlihat dalam biodata penulis buku tersebut. Jadi bukan harus dituliskan di depan di sampul buku, baik sampul luar maupun sampul dalam. Jadi ini merupakan ciri keilmiahan. Kan salah satu dari ciri keilmiahan itu adalah rendah hati, tidak perlu pamer. Jadi tidak perlu dituangkan di sana gelar-gelar apa. Jadi tidak perlu dituangkan di sana gelar-gelar apapun. Kan nanti akan pembaca melihatnya di biodata penulis buku tersebut. Jadi lucu sebenarnya kalau di sampul buku, baik sampul luar maupun sampul dalam, ada penulisnya, ada gelarnya profesor. Sebenarnya profesor itu bukan gelar ya, jabatan ya. Ada tulisan profesor, doktor, dan sebagainya. Mestinya tidak perlu itu, cukup nama penulisnya saja. Jadi misalnya Saiful Bahri Lubis, tanpa diembel-embeli oleh apapun. Nah, terkait pendidikan dan lain sebagainya nanti kan akan dicek oleh pembaca di biodata singkat penulisnya di bagian halaman belakang buku tersebut. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, tidak ada suatu kewajiban menuliskan
gelar akademik atau pangkat atau jabatan dan lain sebagainya mengikuti nama seseorang dalam menulis buku atau juga di persuratan. Ya, jadi ini menjadi ciri keilmiahan. Karena kan ciri ilmiah itu ya rendah hati, tidak perlu pamer. Nanti isinya yang memperlihatkan kualitas buku tersebut. Sama halnya sebenarnya dengan di daftar pustaka, kan tidak harus ada berbagai gelar di daftar pustaka buku, cukup nama penulis atau pengarang buku tersebut. Menarik juga sebenarnya kebiasaan bangsa Indonesia atau juga negara-negara tetangganya, Malaysia terutama, yang pulang dari ibadah haji harus ada embel-embel gelar haji itu. Padahal sebenarnya haji adalah sebuah ibadah yang sama saja dengan ibadah lain, misalnya sholat, zakat, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada keharusan sebenarnya menuliskan gelar haji mengikuti nama seseorang. Tapi kenyataannya banyak orang yang marah ketika di surat undangan gelar hajinya tidak dicantumkan. Dia bilang, oh itu mahal, itu 60 juta itu pergi ke Mekah, atau itu 300 juta pergi ke Mekah, dan lain sebagainya. Nah, inilah bangsa Indonesia yang memang suka disanjung, suka pamer, pantang tak disebut. Nah, ini menjadi renungan bagi kita bersama. Terima kasih. Semoga renungan ini bermanfaat. Jadi yang terpenting tidak perlu ada penulisan jabatan dalam persuratan sebagaimana yang viral selama ini, dan juga dalam pengarang buku di sampul luar dan juga di sampul dalam, dan gelar-gelar haji sebenarnya itu juga tidak penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.